berikut ini, pastikan Anda melihat ke arah TV, bukan ke arah mantan Anda, karena mantan Anda sudah move on. Kita akan menguji sebuah fakta yang mengejutkan. Miris, ditemukan fakta ternyata mahasiswa Polman tidak mengetahui meteorologi. Wow, wow, wow. Mari kita buktikan. Apakah Anda tahu Polman? Apakah Anda melihat sesuatu? Ya, ya, ya. Cantik. Tapi itu bukan Polman, itu Polwan. Apakah ini Polman? Tapi itu bukan Polman, itu Polban. Lalu, apa itu Polman? Polman adalah Polban pakai M. WK, WK, WK. Jangan bercanda. Polman adalah sebuah politeknik yang bergerak di bidang manufaktur. Wow. Tak benar, mahasiswa Polman tidak mengetahui meteorologi. Tidak diragukan, pasti jawabannya benar. Tapi tunggu dulu, mari kita gali lebih dalam lagi. Gak usah nunggu lagi, ayo kita tanya sama mahasiswanya. Sekarang kita sedang berada di Politeknik Manufaktur Bandung. Kali ini kita akan cari tahu fakta bahwa masa Politeknik Manufaktur Bandung tidak mengetahui tentang meteorologi. Well, check this out. Mau nanya, kamu kenal meteorologi nggak? Boleh nanya nggak? Kenapa kita meteorologi nggak? Oh, ya, terima kasih ya. Tahu tentang ukuran nggak? Terima kasih ya. Tahu meteorologi nggak? Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Dan berdasarkan fakta yang telah dibuktikan, ternyata terbukti bahwa mahasiswa Polman tidak mengetahui meteorologi. Lalu, kira-kira apa ya itu meteorologi? Meteorologi. Tahukah kamu apa itu meteorologi? Meteorologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, akurasi, dan kalibrasi. Kak, kemarin yang nanya ke mahasiswa Polman itu kan? Oh iya, Katanya mahasiswa Polman kan nggak tahu tuh meteorologi apa. ya. Kan meteorologi itu berkaitan dengan pengukuran. Nah, Mbak tahu nggak apa itu jenis-jenis turunan dari pengukuran itu sendiri? Atur geometri dibagi menjadi 5 jenis dasar dan 2 jenis turunan. 5 jenis dasar terdiri dari 1. Alat ukur langsung yang memiliki kecermatan 1 sampai 0,02 mm. Hasilnya bisa langsung dibaca pada skala tersebut. Contoh dari alat ukur langsung yaitu mikrometer dan penggaris. Yang kedua ada alat ukur tidak langsung yang memiliki kecermatan lebih dari 0,01 mm yang cenderung disebut sebagai pembatik dan lebih dari 0,001 mm yang lebih sering dinamakan komparator. Contohnya yaitu adalah dial. Yang ketiga yaitu alat ukur acuan atau standar yang merupakan bentuk acuan dan hanya mempunyai satu harga nominal, yaitu contohnya mol. Yang selanjutnya yaitu keempat, yaitu alat ukur batas atau kaliber yang menunjukkan masuk tidaknya dimensi, bentuk atau posisi pada daerah toleransi yang memiliki skala, contohnya yaitu Plago or Monroe. Yang kelima yaitu alat pembantu yang tidak termasuk alat ukur tetapi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pengukuran geometri. Nah, yang selanjutnya ada 2 jenis turunan. Yang pertama yaitu alat ukur khas yang berfungsi untuk mengukur geometri yang khas, misalnya kekasa permukaan dan kebulatan.
sebagai butuh koordinat. Contohnya yaitu mesin CRL. Menarik sekali ya ternyata jenis-jenis turunan dari meteorologi itu. Mungkin segitu kayaknya ya, cukup ya. Dan untuk selanjutnya masih ada sih hal-hal yang akan dibahas, tapi akan dibahas oleh rekan saya yang berada di studio. Pagi pemirsa, di sini kembali bersama saya. Saya sudah membawa dua rekan teman saya yang jago dalam hal meteorologi. Di sini ada saudara Angga dan saudara Rocky. Sebelumnya rekan saya Dian yang berada di lapangan sudah menjelaskan penjelasan umum tentang meteorologi. Oleh karena itu kita gali lebih dalam penjelasan lebih detailnya. Jadi kita tanya dulu kepada saudara Angga ya. Nah, saudara Angga, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya itu oleh saudara Dian apa meteorologi dan apa aja turunannya. Dan saya mau bertanya, jadi apa aja sih proses meteorologi itu? Untuk prosesnya, jadi untuk pemeriksaan ini atau pengukuran ini ada beberapa proses yang harus dilakukan agar dapat mendapatkan suatu nilai atau angka. Jadi ada dua klasifikasi. Yang pertama itu klasifikasi sifat yang awalnya mungkin di lapangan sudah disebutkan oleh saudara Safety ya. Dan yang kedua adalah mengikut proses. Nah, untuk proses itu sendiri terdiri dari 6 proses. Untuk proses yang pertama yaitu proses pengukuran secara langsung. Jadi pada cara ini kita langsung melakukan proses pengukuran. Sebagai contoh misalkan kita menggunakan sebuah mikrometer untuk mengukur sebuah diameter. Angka yang tertera pada mikrometer itu merupakan angka langsung. Jadi secara lebih simpelnya, pengukuran secara langsung itu pengukuran yang dapat mendapatkan data atau angka secara langsung. Proses yang kedua adalah proses pengukuran secara tidak langsung. Jadi pada proses ini kita memakai beberapa alat sebagai alat pembanding. Jadi ketika kita mengukur sesuatu dan kita tidak langsung mendapatkan sebuah angka yang pasti, tapi kita melakukan perbandingan dengan alat ukur standar lainnya, sehingga kita dapat membandingkan dimensi dari objek yang kita telah ukur dan itu adalah angka yang didapat. Mungkin yang ketiga ini bukan termasuk proses pengukuran ya, tetapi lebih ke pemeriksaan, karena pada proses yang ketiga ini adalah pemeriksaan menggunakan kaliber batas. Jadi pada proses ini kita tidak mendapatkan angka secara langsung, tetapi kita melakukan pemeriksaan berdasarkan toleransi. Ketika kita memeriksa sebuah benda dan benda itu memasuki toleransinya, berarti benda itu good. Sedangkan ketika toleransinya di luarnya, berarti benda itu NG. Salah satu contohnya adalah plug go and no go. Ketika dia memasuki toleransi lubang, berarti lubang itu oke. Ketika lubang itu di luar toleransinya, berarti lubang itu NG. Membandingkan dengan bentuk acuan. Jadi ketika kita memiliki sebuah produk, kita akan membandingkannya dengan sebuah acuan. Sebagai contoh, jika kita memiliki profil baut, kita akan membandingkannya dengan profil baut tersebut. Jika sesuai, berarti bentuk atau profil baut itu bagus atau cocok. Proses yang kelima adalah proses pengukuran geometri usus. Berbeda dengan proses yang keempat yang membandingkan dengan acuan atau mal, proses ini benar-benar mengukur ukuran geometri produk atau benda yang akan diukur. Sebagai contoh, jika kita akan mengukur suatu kebulatan atau silinderisitas, itulah geometri yang akan kita ukur. Proses yang keenam adalah pengukuran menggunakan mesin koordinat. Kan yang proses dari awal itu alat. Kenapa proses yang keenam tidak disebut alat? Karena untuk pengukuran ini alat yang digunakan relatif lebih besar, jadi lebih bisa dikatakan sebagai mesin. Nah, mesin ini itu memiliki 3 gerakan, sumbu X, Y, Z sebagai pengukurannya. Jadi dari proses koordinat itu sudah dapat diartikan bahwa mesin ini memiliki koordinat yang digunakan untuk proses pengukuran. Nah, terima kasih kepada Pak Angga yang sudah menjelaskan tentang klasifikasi proses meteorologi. Mungkin itu pemirsa penjelasan tentang klasifikasi proses meteorologi. Tapi ada yang menarik menurut saya, yaitu tentang prinsip dari salah satu turunan meteorologi, yaitu optoelektrik. Mungkin Pak Rofi bisa jelaskan tentang optoelektrik itu apa? Ya, jadi seperti ini Mas, untuk alat ukur sendiri itu sebenarnya memiliki 6 prinsip utama. Yang pertama itu berdasarkan prinsip mekanik, yang kedua itu elektrik, ketiga optik, keempat
keempat hidrolik, kelima pneumatik, dan yang keenam adalah berdasarkan prinsip kerja fluidik. Nah, untuk alat ukur optoelektrik sendiri itu tuh sudah menjadi alat ukur yang prinsip kerjanya itu sudah gabungan dari optik dan elektrik. Saya sendiri sudah mempunyai video yang menjelaskan prinsip kerja dari alat ukur optoelektrik. Mungkin bisa dilihat. Ya, sekarang saya di sini akan memperkenalkan sebuah alat pengubah optoelektrik yang berfungsi untuk mengukur kekasaran permukaan sebuah benda. Nah, di sini ada alatnya. Alat ini terdiri dari 4 fungsi. Yang fungsi pertama yaitu fungsi mekanik yang langsung bersentuhan dengan permukaan benda kerja. Yang kedua ada sistem optik yang berfungsi untuk memancarkan cahaya, dan yang ketiga ada sistem elektrik yang berfungsi untuk menangkap cahaya, dan yang keempat adalah sistem pengolahan data. Prinsip kerja alat ini, ketika alat ini dinyalakan, sistem optik akan memancarkan cahaya. Cahaya tersebut akan ditangkap oleh sistem elektrik berupa fotosel. Besar kecilnya cahaya yang ditangkap oleh fotosel bergantung dari celah yang dimiliki oleh sistem mekanik. Pergerakan celah tersebut bergantung dari kontur permukaan benda kerja. Cahaya yang ditangkap oleh fotosel nantinya akan dikirim ke alat pengolah. Alat pengolah tersebut nanti akan mengeluarkan data digital berupa harga kekasaran dari benda kerja tersebut. Nanti harga kekasarannya akan di-print ke dalam bentuk seperti ini. Terima kasih kepada Pak Angga dan Pak Rocky yang sudah menjelaskan teknologi di bidangnya. Karena itu kita tahulah pentingnya apa itu meteorologi, khususnya bagi mahasiswa teknik. Di ujung acara ini saya punya satu pesan untuk kalian semua, bahwa kehidupan itu mempunyai ukurannya masing-masing, sehingga kita harus menjalankannya sesuai porsinya. Dia Lestari. Right. I should have known you were bad news, from the bad boy demeanor and the tattoos. 'Cause most guys only want one thing, but I'm undecided trying to figure out if that's you. Either way though, I think you're worth a test drive. 'Cause ooh, you're so much better than the next guy, and a little trouble only makes for a good time. So all the normal red flags be a good sign. Don't you come in like you out, ain't that far? You seem like trouble to me. I can tell by the way that you lean and the way that you kiss your teeth, and you turn up so fresh and clean.